Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2025. Aku udah ada di stasiun MRT Duku Atas BNI, teman-teman. Nah, tujuanku ke sini adalah aku akan menuju ke Lebak Bulus naik MRT ini. Sebenarnya aku tadi dari tempat tinggalku ya, yang berada di daerah Kalibata itu aku naik KRL, teman-teman. Jadi aku naik KRL, transit di Manggarai, dan transit di Sudirman sebelum jalan 5 menit menuju ke Duku Atas BNI ini, teman-teman. Dan aku akan menuju ke Lebak Bulus sebenarnya untuk ngejar busku yang menuju ke Ngapa area, teman-teman. Penasaran bagaimana perjalanannya? Ikutin terus perjalananku kali ini. Ya teman-teman, aku udah sampai di stasiun MRT Lebak Bulus, dan untuk lokasi terminalnya itu deket banget, teman-teman. Jadi kita tinggal turun nanti, untuk jalan sedikit itu udah sampai di terminal Lebak Bulus. Dan ini udah di jam 18.23, untuk bisku nanti jam 19. Ya masih lumayan lah ya. Oke, kita langsung jalan aja. Oh ya, nggak apa-apa Pak, ingat kok. Ya teman-teman, ini aku udah ada di terminal Lebak Bulus atau terminal Pasar Jumat, dan 18.30 untuk busnya sih jam 19 ya. Dan lokasi agennya ada di sini, teman-teman, di samping PO Handoyo, Kumarang Jaya kayak gitu tuh. Dan ini dia untuk tiketku, teman-teman. Aku akan sampai di titik akhirnya, yaitu Purbalingga dari Lebak Bulus, dan aku dapat yang sleeper dengan harga 270. Untuk pemesanan tiket itu hanya bisa via agen, teman-teman. Jadi belum bisa via online travel agent, itu nggak bisa. Jadi untuk kalian, saranku ya tetap pesan via agen. Sekalian silaturahmi dengan agennya, teman-teman. Nah, siapa tahu jadi teman ya kan, jadi kawan. Ya seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu aja busnya sampai. Ya beginilah kalau di terminal ini, teman-teman. Seru banget, lagi nego-nego harga antara agen dan juga penumpang nih, teman-teman. Dan ini hal wajar ya, karena beliau berangkatnya bareng-bareng gini, teman-teman.
busku ini nanti berangkatnya itu sebenarnya dari Parung teman-teman, menuju ke Purbalingga. Dan karena akses ke Parung agak lumayan susah dengan waktu yang nipis, jadi aku nunggu dari Lebak Bulus saja. Karena kalau dari Lebak Bulus itu mudah aksesnya dari MRT teman-teman. Aku memilih bus ini karena ini double decker dan mengarah ke Purbalingga yang jalurnya itu lumayan ekstrim teman-teman. Untuk bus biasa aja atau bus single deck itu jalurnya juga udah lumayan susah lah. Nah ini malah menantang nih teman-teman dengan menghadirkan bus double decker. Makanya aku jadi tertarik banget untuk nyobain. Dan malam ini merupakan malam yang sangat spesial bagi warga Indonesia, yaitu malam HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya aku anggap sesuai lah ya dengan perjuangan dari bus ini menempuh jarak atau menempuh jalan yang amat terjal teman-teman. Makanya aku tertarik di tanggal ini untuk melakukan perjalanan dengan bus double decker dari 168 Trans ini. Dan ini dia bisku teman-teman, dengan nickname Nur Hikmah Jaya. Karena mungkin udah saatnya naik ya, jadi aku langsung aja naik deh. Karena busnya sat-sat wat-wat, jadi aku langsung disuruh naik. Dan ini dia interior bus double decker milik 168 Trans. Di dalam deck 1 terdapat 2 kelas, yaitu 2 seat VIP sleeper class yang dibanderol di harga 250.000, dan di belakangnya ada 6 seat business class dengan harga tiket 200.000. Di atas ada luxury class dengan harga tiket 150.000 dengan fasilitas yang cukup lengkap. Dan uniknya, bus ini merupakan bus double decker tanpa toilet dan digantikan dengan 2 kursi penumpang serta tempat alas kaki. Jadi kalian kalau kebelet ya lebih baik menghubungi kru untuk dicarikan rest area terdekat. Dan ini jam 19.06, kita udah sampai di Pondok Pinang nih teman-teman. Kita juga ngambil penumpang di Pondok Pinang ternyata. Oke, mungkin sekilas tak review dulu bagian seatnya ini teman-teman. Ini sleeper seat dari double deckernya, itu ada 2 seat di kiri maupun di kanan. Dan untuk fasilitas di sini ini ada tempat kompartemen yang luas banget nih teman-teman. Wah, ini bisa buat wadah tas seperti ini. Wah, menarik sih. Terus di sini ini ada charging USB Type C dan juga USB Type A. Nah, terus ini reclining seat elektrik. Wah, enak banget sih. Wah, hehehe. Terus ini ada kursi pijatnya teman-teman. Nah, ya geter-geter lah ya. Kerasa kok. Kalian coba sendiri makanya. Dan kita langsung disediakan air minum Nestle Pure Life kayak gini. Dan ada cup holder 2 gini teman-teman. Wah, menarik sih. Dan ini kayaknya memang sleeper termurah ya di Indonesia ya. Selama aku ngonten sih masih ini yang paling murah nih teman-teman. Tapi dengan sasis yang mahal. Wah, agak aneh ya. Dan di depan ini ada AVOD atau audio video on demand. Nanti tak cobain ketika udah di tol aja teman-teman. Wah, dan ini ada grill khas Jetbus 5 dan ada lover AC khas Jetbus 5, dan di sini ada USB Type A 2. Dan ini wah, udah gak dinyalain ternyata untuk lampu bacanya teman-teman. Dan
dan grillnya, cuttingannya tetap khas Jetbus 5 ya. Dan ini kalau ruangan kaki ini sangat longgar teman-teman. Untuk aku yang 165 ini masih panjang tuh masih panjang banget. Soal keprivatan ini nggak perlu diragukan, kalian tinggal pasang gordennya, tutup dari luar maupun dari dalam teman-teman. Nah, dipastikan private banget. Dan ini seat ketika tak rebahin maksimal teman-teman, ini benar-benar merebah sih. Ini nyalain derajat dream coach sih teman-teman. Wow, dream coach gak kayak gini ya. Dan ini memang longgar banget, jadi bisa dibuat untuk merebah. Ini udah hampir 180, ini sekitar 160-an nih teman-teman. Wah, menarik sih. Di tengah ini ada emblem 168-nya. Wah, gokil. Dan kalau ngomongin kekurangan, sebenarnya ini kekurangan dari semua unit atau semua bus yang double decker, dan ada sleepernya di depan. Dari Avante mau dari Adiputro mau dari apapun itu pasti seperti ini teman-teman. Yaitu kalau duduk itu jarak kepala itu hampir mepet ya. Dan memang semua karoseri seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena di bawah ini itu langsung tangki bensin teman-teman, ada tangkinya. Jadi ya untuk ruang kepala akhirnya terpangkas. Tapi karena ini seatnya bisa merebah maksimal gini, wah ini menarik sih teman-teman. Ini nyaman banget untuk tidur. Walaupun sebenarnya nggak ada bantalnya ya, tapi ini udah cukup lah. Menarik sih ini. Dengan harga cukup 270.000 teman-teman. Coba. Mantep banget 168. Dan ini dia untuk Avot-nya nih teman-teman. Ya, berbasis Android tapi pakai hotspot pribadi teman-teman. Jadi siapin hotspot untuk bisa terkoneksi dengan internet teman-teman. Ya, tapi kalau di sini aplikasinya juga lengkap sih harusnya teman-teman. Tuh. Ya, standarnya Avot di dalam bus lah. Jam 19.37 kita berhenti di pasar Minggu teman-teman, di agen pasar Minggu. Wah. Ini jam 20.37 kita berhenti di Jatiasih teman-teman untuk ngambil penumpang. Wah. Dan ketika di tol Jakarta Cikampek kita dipacu di kecepatan rata-rata 80 hingga 75 sampai 85 lah teman-teman. Karena memang masih ada penghalang mobil-mobil kecil ya, masih banyak lah. Mungkin nanti ketika udah ada di Cipali akan langsung tancap gas. Ya teman-teman, ini 2132 kita berhenti di kilometer 57. Dan busnya kan unik ya teman-teman. Dia itu sasisnya tuh mahal banget, dan dia juga untuk karoserinya juga bagus. Tapi uniknya dia nggak punya toilet teman-teman. Jadi kalian harus memanage perkencingan kalian ya, karena nggak ada toiletnya. Dan ini aku lagi nyari toilet karena memang yang nggak bisa kalau lapar tuh bisa ditahan teman-teman. Kalau kencing anjir gak bisa teman-teman. Jadi ya aku cari toilet dulu lah. Mantap banget sih tapi. Tadi 60-70 sih.
60-70. Mantap, mantap. Naik apa ini? Travel. Oh. Ya udah, aku tak duluan, monggo nggih. Ketemu rombongan bonek teman-teman, karena aku juga orang Surabaya dan aku juga bonek. Dan tadi Persebaya 1-0 melawan Persita Tangerang. Jadi alhamdulillah ketemu sedulur-sedulur nih. Mantap banget. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dan karena bus ini satu-satunya double decker ya di area Ngapak, jadi ini rame banget teman-teman, bener-bener full sampai belakang. Wow. Dan di atas itu ada kelas eksekutifnya teman-teman tanpa leg rest, dan di bawah itu ada eksekutif leg restnya teman-teman. Tuh, kalau di depan itu ada sleeper 2, yaitu seatku sendiri ya. Dan uniknya biasanya itu double decker, di sebelah sini langsung ada toiletnya teman-teman. Nah, karena ini sampai Purbalingga, jadi nggak diadain toilet teman-teman. Jadi bangku penumpang malah. Ya sekali lagi ya, kalau menurutku aja nih, kalau makan bisa ditanggung, bisa ditahan, tapi kalau kencing itu agak susah nih teman-teman. Jadi kalian harus memanage perkencingan kalian sendiri sekali lagi ya. Ya kalau bisa jangan minum banyak-banyak lah. Salahnya ini AC-nya dingin banget, tadi aku masang AC-nya tepat di kepala teman-teman. Jadi aku jadi kebelet kencing deh. Wah, sayang banget ya. Jam 21.42 kita diberangkatin lagi nih. Wah, lega banget sih teman-teman. Siap. Loh mas, yang atas berarti nggak dapat servis makan ya? Kalau atas kalau malam kita enggak mas. Oh. Dari timur kita dapat semuanya. Oh gitu ya. Kalau atas berarti tiketnya berapa mas? Itu 150. 150 ya. Makasih mas. Lumayan dapat servis makan si FG ini teman-teman. Oh iya, siap mas. Makasih. Dan ini dia servis makan kita teman-teman, yaitu CFC Rice Bowl. Dan sesuai yang dibilang krunya tadi ya, untuk yang kelas dek atas itu nggak ada servis makannya teman-teman. Kalau dari barat, kalau dari timur katanya dapat semua. Ya lumayan lah, kita dapat servis makan dengan tiket 270. Wah, mari kita makan. Ya kalau dari servis makannya menurutku no komplain lah ya. Menu ayam teriyakinya CFC masih cocok dengan lidahku, walaupun porsinya bagiku kurang ya. Jam 21.57 kita masuk ke gerbang tol Cikatama nih teman-teman. Dan selepas dari gerbang tol Cikatama kita dipacu di kecepatan 90 ke atas nih. Ini baru singa yang tidak dikekang ya. Kalau tadi tuh serasa singanya terkekang teman-teman, terantai ya, karena tenaganya besar tapi cuma di bawah kecepatan 60-70 ya.
menurunkan penumpang mulai dari Brebes Timur, Tegal, dan Pemalang sebelum melintasi jalur belik yang ekstrim, apalagi bagi sebuah bus double decker. Dan ini aku nyoba untuk duduk di super eksekutif bawahnya nih teman-teman. Untuk seat ini lumayan longgar dan ini seat by Aldila. Dan aku sukanya untuk leg rest terpisah gini itu enaknya kaki bisa dilurusin atau ditaruh bawah gini teman-teman. Dan ini juga bisa adjustable, jadi bisa ke depan ataupun ke belakang, bisa sesuai dengan kaki kalian. Dan untuk tinggiku yang 165 ini masih luas lah. Untuk ruang atas masih jauh banget teman-teman. Ya beda lah ya dengan sleepernya. Hehe. Tapi asli sih ini nyaman banget. Dan ini untuk reclining seatnya ada di kiri, kalau di sebelah kanan ada di sini. Untuk charging station ada di masing-masing seat sebelah kanan, dan untuk yang seat kiri bisa ke atas di lover AC nih teman-teman. Dan aku salvok dengan soundnya sih ini. Ini custom sih teman-teman. Aku belum pernah nemuin dari Adi Putro itu ada sound seperti ini di seat depannya kayak gini ya. Tapi sayangnya sekarang terganjal royalti ya, jadi harusnya cuman dibuat untuk pengumuman aja. Dan ini udah sampai di Pemalang teman-teman. Kita mengarah menuju Purbalingga. Jam 1.28 kita udah sampai di Pasar Bantar Bolang nih teman-teman. Tujuan Pegiringan Pasar persiapan. Jam 1.37 kita udah sampai di Pagiringan Pasar nih teman-teman. Pasar Pagiringan.
Ya teman-teman, ini jam 1.48. Kita berhenti di SPBU Karangmoncol nih teman-teman. Dan ini dia tampak luarnya teman-teman. Aku dapat yang Nur Hikmah Jaya. Ini berangkat dari Parung tujuan Purbalingga. Udah memakai velg Alcoa teman-teman. Dan kalau dari samping ini, wah keren banget sih. Simple tapi elegan. Dan di belakang sendiri itu ada logo singa meletnya, karena ini menggunakan sasis dari Scania teman-teman, yaitu Scania K450 CB teman-teman. Ini merupakan Scania pertamaku ya, Scania K450 CB pertamaku, dan rasanya sih nyaman banget sih teman-teman. Apalagi dia tenaganya 450 horsepower ya. Wah menarik sih. Kalau di bagian depan cuman ada tulisan 168 Trans dan logo Scania-nya yang saat ini udah timbul teman-teman. Wah menarik. Ini menggunakan bodi dari Jetbus 5 super double decker teman-teman. Yang uniknya dia non toilet. Unik banget lah itu. Terus dia juga udah Euro 5 teman-teman. Untuk tangki AdBlue-nya ada di bagian belakang sini. Ini tuh tangki AdBlue-nya teman-teman, di bagian ini. Wah. Dan di atas itu kelas eksekutif teman-teman, non leg rest. Makanya dia agak merepet-merepet. Mungkin kalau kosong kita bisa lihat ke atas kali ya. Oh lagi banyak penumpangnya teman-teman. Karena hari ini dia full banget. Karena 16 Agustus dan ini udah tanggal 17 ya. Dia nggak masuk ruang makan dia. Enak ya sebenarnya kalau uang Jakarta dibawa ke sini tuh banyak hasilnya. Sabar sampai Merauke, kenyang pulau-pulau, sampai Oh iya. Wah nggak capek mas. Iya jadi. Saya aja tahun 2000 ke 23 Jakarta baru pulangnya lewat Madiun 8 malam sampai balik jam 8. Cuman saya sakit di Semarang jam 1 malam nyampe jam 5 pagi. Saya jalan jam 4 karena saya sakit ya. Minum obat itu dari area mobil hidupin. Tapi saya tahu malas. Berarti pernah lebih kenceng daripada itu. Biasanya 150 Wih. Aku kalau dari Bekasi keluar tol ke sini 2 jam. Ya kalau segitu sih iya. Yang gila pas aku ikut touring itu yang orang gila mobilnya panas nggak jebol boh. Sekarang 160 Jam 2.31 kita udah sampai di Beli nih teman-teman.
Yang lama yang belakang. Iya, Belakang ya. Iya. Iya, sebenarnya langsung. Jam 3 kita sampai di terminal Bobosari. Oh iya, lebih bersih, lebih bagus ya daripada yang belakang tadi ya. Lebih tertata di sini. Pulang karena kasihan loh. Udah beli mahal-mahal. Terima kasih banyak, Mas. Ya, aku juga terima kasih, Mas. Terima kasih. Monggo, monggo. Ini Mas. Setelah ini bisnya akan parkir dan jam 6 nanti akan berangkat lagi teman-teman. Yuk. Wah, keren banget. Ya teman-teman, akhirnya di jam 3.20 aku udah finish di terminal Purbalingga nih teman-teman. Wah, aku akhirnya menginjakkan kaki untuk pertama kali ke area Ngapak nih teman-teman. Dan rasanya ya ketika naik bis 168 Trans ini nyaman banget teman-teman, asli. Ya menurutku ya pribadi ini sangat nyaman untuk perjalanan yang sebenarnya nggak lama-lama banget ya. Dan dia itu kenceng juga. Kalau seingatku dari orang-orang yang pernah cerita denganku itu katanya jalur Ngapak ini itu busnya itu lambat-lambat teman-teman. Seperti ya kita tahu lah bis putih dengan warna-warni, terus ada juga bis lain dan juga ada banyak yang apalagi banyak yang bus-bus yang nggak jelas gitu lah. Tapi 168 menjawab pertanyaan atau kegelisahan tersebut teman-teman. Wah, armadanya bagus, kenceng, terus dengan tiket yang murah. Nah itu dia teman-teman. Jadi akhirnya banyak banget yang pindah ke 168 ya, walaupun masih ada lah ya, nggak memungkiri adalah beberapa atau ya bahkan masih segelintir orang masih fanatik ya dengan PO yang lain. Tapi menurutku langkah 168 ini langkah yang bagus, dimana dia menghadirkan bus yang keren, yang mahal dengan tiket yang sangat murah teman-teman, yang sangat terjangkau lah. Wah, mantap banget. 270 dikonversi menjadi perjalanan yang nyaman, aman. Tak rasa sih sangat-sangat worth it sih teman-teman. Ini recommended bintang 5 lah. Scania K450 double decker, tiket murah, sleeper, makan enak, sampai tujuan dengan cepat. Wah, mantap banget. Jadi aku tadi berangkat jam 7 ya, dan sekarang ada di jam 3, sekitar 7 sampai 8 jam perjalanan. Wah, ya cukup lumayan lah, apalagi dengan pemandangan yang bagus dan juga jalur yang sangat eksotis. Wah, menurutku sih ini worth it banget, mantap banget. Tapi saran dari aku ya mungkin ya, sedikit saran mungkin di armada tertentu mungkin diadain toilet lah ya. Kalau sleeper mungkin atau apa gitu diadain toilet, dan juga buka tiketnya di travel agent ya atau di online ya, walaupun itu pilihan ya, tapi menurutku dengan adanya tiket online itu setidaknya memasarkan atau memarketingkan ya istilahnya bus kita lah ya, kayak gitulah. Ya so far tapi bagus banget, aku suka banget. Thank you 168, thank you juga untuk kru yang bertugas. Ikutin terus perjalananku selanjutnya.